Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah mikro teaching. Di sini kami akan menyampaikan materi kelompok kami mengenai keterampilan mengelola kelas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Rita Aulia Rahmawati, NIM 2019-35008, dan rekan saya Dewi Neta Febrianti, NIM 2019-35014, dan Ananda Febrianti Putri, NIM 2019-35021, dengan dosen pengampu kami Ibu Safitri Wanabuliandari. Di sini kami akan menyampaikan materi. Yang pertama itu subbabnya pengertian pengelolaan kelas. Yang kedua tujuan pengelolaan kelas. Yang ketiga hal-hal yang harus dihindari. Yang keempat prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang kelima komponen-komponen pengelolaan kelas. Dan yang terakhir yaitu mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, mengenai pengertian pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas dari beberapa sumber. Yang pertama itu, menurut Ari Kunto pada tahun 2000 mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan secara umum. Pendapat dari sumber lain, yaitu dari Sudirman dalam Jamarah 2006, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah upaya dalam membukukan potensi kelas. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar agar optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil, gangguan sementara, maupun gangguan yang berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan pengelolaan kelas. Keterampilan mengelola kelas bagi siswa itu mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, itu mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, serta sadar untuk mengendalikan diri. Yang kedua, membantu siswa agar memahami arah tingkah laku yang sejalan dengan tata tertib kelas, dan melihat atau merasakan bahwa teguran dari guru itu bukan suatu bentuk kemarahan, melainkan suatu peringatan. Dan yang ketiga, adalah menimbulkan rasa kewajiban, yaitu melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Yang selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Ananda. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas menurut Ahmad. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Situasi kondisi kelas yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan. Menghilangkan dan mengatasi berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas. Menyediakan dan mengatur sarana dan prasarana yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman dalam Jamarah 2006. Yang pertama yaitu penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas.
Yang kedua, fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Yang ketiga, terciptanya suasana yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi positif. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang harus dihindari dalam pengelolaan kelas. Menurut Usman, dalam upaya mengelola kelas secara efektif, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Sebaiknya guru jangan ikut campur tangan terlampau jauh berkenaan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan oleh para siswa. Apabila guru menyela kegiatan yang berlangsung dengan komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, kegiatan itu akan mengganggu atau terputus. Hal ini akan memberi kesan kepada siswa bahwa guru tidak memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan anak. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka selama kegiatan dilakukan bersifat positif. Yang kedua yaitu pelenyapan atau fadway. Hal ini terjadi jika guru gagal secara tepat melengkapi suatu instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar, dan kemudian menghentikan penjelasan atau sajian tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan atau stop and start. Hal ini terjadi bila guru memulai suatu aktivitas tanpa mengakhiri aktivitas sebelumnya. Yang keempat yaitu tentang penyimpangan atau digression. Akibat guru terlalu asik dalam suatu kegiatan atau bahkan tertentu memungkinkan ia dapat menyimpang, misalnya membicarakan hal yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar. Dan yang terakhir yaitu bertele-tele atau outward reality. Kesalahan ini terjadi bila pembicara guru berbuka berulang-ulang hal-hal tertentu, keterangan atau mengubah teguran yang sederhana menjadi ocehan yang panjang, serta penyajian yang tidak sederhana dan bahkan banyak diselingi canda. Poin yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias dalam proses pembelajaran memiliki arti mengenai kegiatan antara guru dan siswa yang hangat dan akrab dengan menunjukkan antusias pada tugas atau aktivitas di dalam kelas. Yang kedua yaitu tantangan, yang suatu kegiatan dalam kelas ditugaskan oleh guru melalui kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan akan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa sehingga menciptakan tantangan sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, bervariasi. Dalam kegiatan kelas, tidak hanya didapat dari membaca buku, mendengar guru, atau melihat papan tulis. Kegiatan belajar perlu dimanfaatkan melalui media atau alat peraga dengan berbagai macam gaya belajar, sehingga guru atau siswa dapat mengurangi kebosanan dan akan tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat, keluasan. Guru memiliki hak dalam menentukan gaya belajar yang akan diterapkan dalam kelas. Gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian dan tingkah laku siswanya. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Kesalahan dalam proses belajar sering ditemukan, kegiatan yang tidak sesuai dengan diri siswa yang dapat membuat kekacauan dan gagalnya proses pembelajaran.
Yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan proses pengelolaan kelas pembelajaran adalah perubahan siswa menjadi lebih baik. Dengan kegiatan guru yang selalu memperlihatkan kegiatan mereka yang selalu disiplin waktu, bersikap baik dalam segala hal. Poin yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pengelolaan kelas. Komponen pengelolaan kelas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan konsep guru dalam mengembangkan dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas. Keterampilan yang berkaitan dengan ini adalah sikap tanggap, membagi perhatian, dan pemusatan perhatian kelompok. Komponen yang kedua adalah keterampilan yang berkaitan dengan tanggap guru terhadap gangguan anak didik yang berkelanjutan sehingga guru dapat mengadakan tindakan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Meta. Dalam Arifi Mokboy pada tahun 2019, komponen keterampilan pengelolaan kelas antara lain pengelolaan kelas preventif. 1. Menunjukkan sikap tanggap. 2. Memberikan perhatian secara visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian ke kelompok. Yang keempat, memberikan petunjuk dengan jelas. Yang kelima, menegur dengan bijaksana. Dan yang keenam, memberikan penguatan. Dalam pengelolaan kelas secara kuratif, yang pertama, dengan memodifikasi tingkah laku. Yang kedua, pemecahan masalah secara kelompok. Yang ketiga, mencari solusi atas masalah. Sedangkan dalam Helmiati tahun 2020, komponen keterampilan pengelolaan kelas yaitu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa dengan memperhatikan sikap dan tempat duduk siswa dan memulai pelajaran setelah nampak siswa siap belajar. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggap, yaitu dengan memandang secara sesama, gerakan mendekati, mengajukan pertanyaan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan dan ketaacuhan siswa. Kemudian memberikan perhatian baik secara verbal maupun visual dan memberikan petunjuk yang jelas. Kemudian memberi teguran secara bijaksana, memberi penguatan bila diperlukan. Pengendalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku. Yang kedua, pengelolaan kelompok. Menghindari hal-hal berikut: campur tangan yang berlebihan, kesenyapan yang mengganggu proses pembelajaran, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan dari tujuan, bertele-tele, dan mengulangi penjelasan yang tidak perlu. Hal yang selanjutnya disampaikan yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, yaitu kondisi siswa. Kondisi peserta didik yang akan menentukan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi berhasil atau sebaliknya. Dapat dicontohkan, jika siswa bergairah dalam belajar, cenderung proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi kondusif. Sebaliknya, jika siswa tidak bergairah dalam menerima pelajaran, maka cenderung proses belajar mengajar tidak efektif dan membuat siswa gaduh serta kurang memperhatikan materi yang diajarkan. Yang kedua, yaitu kondisi siswa antar kelompok. Kurangnya kekompakan, kurang mampu mengikuti peraturan kelompok, reaksi negatif terhadap sesama kelompok, menerima kelas kelompok atau tingkah laku yang menyimpang,
kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, tidak semangat atau malas bekerja, dan tidak mau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Itu termasuk kesalahan yang sering terjadi di dalam kelas, dalam kondisi antar kelompok. Yang ketiga, tingkat penguasaan materi oleh siswa dalam kelas. Solusi yang dapat diambil adalah dengan memperhatikan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan untuk menuju tujuan, sehingga mampu dengan mudah dipahami siswa. Selain itu, kegiatan mengulang penjelasan untuk menguat materi yang telah disampaikan perlu dilakukan. Kesalahan yang keempat yaitu fasilitas yang diperlukan. Fasilitas meliputi media, tempat, biaya, dan dapat memungkinkan siswa belajar dengan baik. Keterbatasan media belajar membuat kelas menjadi tidak optimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam mengatasi masalah tersebut, guru harus menggunakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti media atau tempat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai keterampilan pengelolaan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.